Ketemu lagi bersama kita di Observia, obrolan seru dan ceria. Bersama saya Ocha dan bersama saya Aigan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oh iya, spesial cara-cara nih. Coba kau lihat cara-cara. Nih, kemarin di TikTok saya itu ada yang komen kayak gini. Hati-hati loh, itu ada yang mirip istri suaminya sama suaminya. Oh iya itu. Maksudnya hati-hatinya itu apa? Iya maksudnya. Oke nih, bersama siapa nih namanya nih? Saya Farid dari Ruang ICU. Oh, Ruang ICU. Satunya lagi? Saya Puri. Puri. Dari Ruang ICU juga ya? Dari ICU. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ICU nih. Buat para pejuang-pejuang kehidupan di ICU ya, itu yang ada di ICU. Nah, ini gimana sih sebenarnya pengalaman kalian untuk berada di ICU gitu loh? Boleh nggak sih setiap perawat itu masuk ke ruang ICU? Kalau untuk perawat ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu didapatkan dok, kayak sertifikatnya harus ada. Yang utama itu kita harus punya minat dulu di ruang ICU. Karena itu adalah ruangan khusus dengan kondisi-kondisi pasien yang kritis, jadi perlu benar-benar mental minat yang benar-benar harus bisa merawat pasien sepenuhnya. Kalau enggak, soalnya kan ini perlu kebutuhan semua pasien dilakukan oleh perawat. Oh, itu mungkin terkait dengan minat, terkait dengan kompetensi gitu. Kompetensi apa aja sih biasanya Mbak Puri, kira-kira kompetensi yang harus dimiliki orang ICU itu apa? Ya kecepatan juga ya dok, sama terus kalau misal mau kerja itu harus sat-set gitu loh, nggak bisa. Oh, ya, gitu. Terkait mungkin standar harus punya sertifikat ini itu ada nggak? Ya, itu ada juga. Setiap perawat 100% harus sudah tersertifikasi. Oh, tersertifikasi pelatihan pelatihan ICU. ICU. Oh, ICU. Oh, itu ya ternyata ya. Berarti Tidak sembarang ini bisa masuk ke ICU ya. Nggak semua perawat ternyata harus ada pelatihan sendiri ya. Kalau perawatnya udah khusus nih, terus pasiennya gimana? Untuk Beda nggak sama rawat inap itu? Ya beda. Untuk kondisi biasanya kondisi yang kritis yang butuh pemantauan khusus, tapi masih mempunyai prognosis yang bisa kita perjuangkan, kita bisa rawat di ruang ICU. Jadi untuk pasien masih perlu perawatan khusus, jadi monitoring yang ketat, dan kita bisa dirawat di ruang ICU. Oh. Kalau ngomong monitoring itu apa aja sih sebenarnya yang dimonitoring di ICU? Di monitoring di ICU itu ada tekanan darah, yaitu Tekanan darah darah. kita, tekanan darah, terus heart rate, respirasi, saturasi, sama yang paling penting kalau di ICU itu harus balance cairan. Oh, balance cairannya Baik harus yang balance masuk cairan. sama output yang keluar harus dihitung. Itu monitoringnya itu tiap jam, tiap berapa Iya. jam atau real itu? Per jam. Ada yang per jam, ada yang nggak per real. Iya, Tidak bisa secara itu kita pantau terus, jadi begitu ada perubahannya kita bisa langsung eksekusi untuk penanganan lebih lanjutnya. Kita konfirmasi ke DPJP, kemudian kita otomatis kita laksanakan dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di pasien. Oh, jadi ada yang dimonitoring tiap detik, tiap secara real, ada yang tiap jam, ada yang tiap beberapa jam gitu ya. Wah, ternyata Semuanya nih ya. semuanya Biasa sekali ya. Tapi kok kadang itu orang kalau mau masuk ICU tuh pikirannya udah jelek. Oh iya iya. Katanya tuh bentar lagi tuh. Iya kadang-kadang ada yang orang berasumsi bahwa kalau masuk ICU itu tuh ya sudah hitungannya udah deket lah. Gitu. Bentar lagi ya. Sebenarnya gimana sih? Iya. Kalau stigmanya memang seperti itu ya dok, karena kalau ICU itu pasti pasien kritis dengan keadaan yang tidak stabil. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pasien yang tadinya datang dengan keadaan yang tidak stabil itu pindah ke bangsa dengan keadaan yang sudah bahaya kayak gitu. Oh. Nggak sedikit juga sih, banyak juga pasien yang seperti itu ya. Oh, berarti itu salah ya. Iya. Masih ada pasien yang memang
akhirnya sehat kembali begitu ya. Kalau menghadapi stigma yang tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya kalau stigma itu kan kita di ruang ICU juga harus memutus stigma itu gitu, memberikan edukasi terhadap keluarganya, mungkin juga kebutuhan rasa empati dari para petugasnya gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih yang harus kayak gitu dilakukan di ICU? Itu menurut kalau saya begitu pasien masuk kita juga harus memotivasi keluarga pasien tentang kondisinya, prognosisnya, dan kita motivasi kalau ini adalah ikhtiar kita sebagai manusia untuk merawat anggota keluarga kita. Jadi kita jangan putus harapan dengan kondisi pasien, tapi tetap ikhtiar dimaksimalkan. Jadi tetap semangat dari pihak keluarga semangat, dan juga semangat untuk merawat pasien dengan endingnya itu yang diharapkan adalah keselamatan pasien. Keren sekali, ini luar biasa. Kalau udah kayak gini pasti ada slogannya ya. Ada slogannya nggak sih nih ICU? Iya. Apa Bu? Ada slogannya nggak di ICU? Gitu apa? Ada dong dong. Apa itu ya? Yang pertama, Mas Farid. Saving, caring, dan smelling. Oh iya, apa itu? Apa itu saving itu apa itu maksudnya? Saving itu keselamatan pasien ya dok. Keselamatan pasien itu nomor satu. Yang kemudian yang Jadi menjadi prioritas ya, keselamatan pasien itu menjadi prioritas utama ya. Terus yang kedua, caring, kepedulian kita kepada pasien-pasien kita. Oh, bisa diperjelas ini apa kepedulian yang bagaimana kira-kira? Nah kalau pedulinya harus lebih all out lagi karena kita kan di situ total care ya dok, total care. Gitu. Jadi kalau pasien minum, makan sama kita semua kayak gitu. Oh, itu benar-benar. Jadi jiwa melayaninya itu harus benar-benar tumbuh di ICU ya. Yang ketiga tadi? Smiling. Smiling. Ya, harus selalu ceria dan tersenyum. Sesuai dengan harus dok, ceria. Ceria. Tapi kan sebenarnya pasiennya kan terpasang alat yang nggak sadar ya, tapi tetap smiling berarti ini ya. Ya, kita harus tetap interaksi walaupun pasien nggak sadar. Kita harus tetap interaksi dengan komunikasi yang baik juga, misalnya memperkenalkan diri kayak gitu. Terus bahasa tubuh kita juga harus tetap hangat ke pasien. Keren nih, bahasa tubuh body language harus keren juga ini. Iya, betul. Body language yang menunjukkan kalau kita tuh tersenyum. Iya. Itu bahaya tapi cara kecil. Ya ternyata cukup keren juga ya, kita ada saving sebagai prioritas dari keselamatan pasien, ada caring, bagaimana jiwa kita tuh benar-benar jiwa yang melayani, dan yang ketiga adalah smiling, bagaimana senyum kita tuh harus tetap menumbuhkan semangat ya buat pasien dan keluarganya. Ini cukup keren sekali. Dan kalau mau ngomong nih, sebenarnya itu ada suatu hal yang aneh nggak sih? Kan sering gosip ya, karena di ICU itu horor gitu. Sering-sering pasien itu mimpi. Saya sering dengar loh, ada pasien yang katanya suka di bednya ada anak kecil. Ada yang lewat gitu ya? Ada bener nggak sih kayak gitu? Untuk pengalaman pribadi sih ya ada sih beberapa hal seperti itu. Ini juga dari pasien kan mungkin karena pengaruh obat ya, pengaruh obat yang di ICU ada pasien yang perlu dengan ditidurkan dan sedasi kalau di bahasa medisnya. Mungkin kalian lihat bayang-bayang, ada sesuatu di pojokan, kemudian juga mungkin ada yang suara-suara aneh. Itu ya mungkin ada. Itu juga. Sikap perawat gimana tuh kalau menghadapi kayak gitu tuh? Ya tenangkan diri dulu dong. Karena kita yang merawat pasien. Oh iya. Kalau kita juga takut, siapa yang bikin sama pasien? Tenangkan diri dulu, kita lapor dengan kondisi DPJ terutama. Tapi karena saya juga pernah baca ya, dan saya juga seorang dokter nih ya. Saya pernah baca, bisa juga ya tadi sebenarnya disampaikan karena faktor efek samping obat yang dia membuat halusinasi gitu. Tapi ada juga kadang-kadang yang karena faktor hipoksia gitu. Apa sih sebenarnya hipoksia? Apa kurang oksigen di otak apa ya gitu ya? Gitu ya. Itu juga bisa, betul kan? Gitu. Jadi bisa ya gitu ya. Jadi pasiennya lebih halusinasi kayak gitu ya. Menjadi lebih kuat ya. Yes, oke lah, ini satu obrolan yang cukup keren banget. Menarik sekali ya. Kalau saya lebih terkesan dengan saving, caring, dan smiling. Luar biasa obrolan kita. Mudah-mudahan teman-teman kita di ICU selalu kuat ya, memberikan yang terbaik buat pasien-pasien. Dan tentunya jangan lupa dan jangan takut kalau Anda dirawat di ICU RSUD Cibarang, perawat-perawatnya keren dengan slogan saving, caring, dan smiling.
Dan sekali lagi, ini dia bersama kita ada Farid, ada Mbak Puri, Mbak Ocha yang sudah ngobrol banyak tentang ICU, dan sekali lagi bersama Opseria kita selalu ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.